Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat ini, hajat doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita selamat juga sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan kerendahan hati, yang belum subscribe harap segera subscribe. Channel pesantren kali ini mengisahkan ada seorang yang hidup bergelimang dosa, meninggal di pinggiran kota Basrah. Perilaku buruknya membuat tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya, sehingga istrinya tidak mendapati orang yang mau membantu membawa jenazahnya ke masjid dan pemakaman. Terpaksa istrinya mengupahi 2 orang untuk membawa jenazah tersebut. Dibawalah jenazah tadi ke masjid, juga tidak ada seorang pun yang bersedia menyolatinya. Orang-orang seperti pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Istrinya memutuskan untuk segera membawa jenazah suaminya ke pemakaman. Di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, ada seorang ulama besar yang terlihat seperti menunggu seseorang. Ternyata beliau ingin menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Berita ulama besar akan menyolati jenazah di tempat itu segera tersiar ke seantero kota Basrah. Orang-orang berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati, serta penasaran jenazah siapakah yang mendapat kehormatan disolati oleh ulama besar. Setelah selesai menyolati, orang-orang heran dan takjub. Ternyata jenazah yang mereka solati adalah orang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Mereka bertanya kepada ulama tersebut, "Apa yang membuat Anda bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini dan menyolati jenazah ini?" tanya masyarakat. Kata ulama besar, "Ada yang berkata dalam mimpiku, datangilah bukit di sebelah pemakaman. Di sana kamu akan melihat jenazah yang penggiringnya hanya 1 orang wanita. Salatilah dia, karena dia orang yang mendapatkan ampunan." Jawab ulama besar. Bertambahlah ketakjuban orang-orang yang hadir di tempat itu. Ulama tadi kemudian memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya dan perjalanan hidupnya. Istrinya menjawab, "Dia seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari dia menghabiskan waktu untuk bermaksiat dan minum arak." Kata istrinya, "Coba Anda perhatikan lagi, apakah ada amal kebaikan yang dia lakukan?" tanya ulama besar itu lagi. "Iya, setahuku 3 hal. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya pada waktu subuh, dia mengganti bajunya, berwudu, dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dia kembali mabuk dan berbuat maksiat. Yang kedua, di rumahnya selalu ada 2 atau 1 anak yatim. Dia memperlakukan dengan baik anak yatim itu melebihi kepada anaknya sendiri. Yang ketiga, jika dia sadar dari mabuknya, di tengah gelap malam dia menangis dan meratap.
Ya Allah, di bagian neraka jahanam mana Engkau akan menempatkan hamba-Mu yang kotor dengan maksiat ini? Jawab istri. Sang ulama kemudian pulang karena beliau sudah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang itu. Dari cerita ini dapat sedikit ditarik kesimpulan. Jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap orang punya kisah hidupnya sendiri yang kita tidak mengetahui hakikat kebenarannya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.